Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safdah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat Safdah, welcome back to podcast Safdah, Santai Berfaedah series bersama Ana, Diri Abu Usman, dan kembali lagi dengan guru kita, Ustadz Nizar Sa'ajab Al-Hafizullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Baik, teman-teman semua, seperti biasa, acara ini didukung oleh teman-teman dari Safdah TV dan juga Just Like Shark E-Wedding Organizer dan Halal Indonesia Expo, disponsori oleh Kupinami. Jazakallah khair Bang Amrzar, sudah memberikan kita kesempatan lagi, Masya Allah. Baik, teman-teman, kita masih melanjutkan lagi nih episode kita tentang Khadijah kemarin, tentang dunia rumah tangga. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu, bahasan kita kemarin dari mana? Dari buku ini, Masya Allah. Jadi ini tentang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan ini adalah buku karangan nih, ciptaan Masya Allah ya, dari Ustadz Nizar Sa'ajab Hafizahullah. Dan teman-teman semua, seperti yang kita bahas selanjutnya, kita nanti akan ada giveaway. Jadi teman-teman silakan perhatiin video podcast kita ini. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan di akhir dari sesi. Jadi tinggal disimak aja. Nanti akan ada giveaway yang kita kasih ke teman-teman semua, dan mekanismenya nanti kita akan kasih tahu juga. Taib. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Ustadz mengenai Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin ada satu poin penting yang bisa kita tarik lagi Ustadz, yaitu mengenai pelajaran penting saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dari Gua Hiro. Mungkin apa pelajaran penting hiburan bisa kita dapatkan Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Tentu wahyu pertama itu berat ya bagi Rasulullah SAW. Itu berat sekali diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sederhananya kita mengatakan sebelumnya kan nggak tahu yang namanya malaikat, ya, apalagi ngeliat. Ini tiba-tiba didekep sama malaikat. Bayangin ini, didekep sama malaikat. Ketakutan yang luar biasa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah dibacakan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5 itu. Ketakutan tetap, ya, walaupun di sini banyak cerita-cerita yang makdzubah ala Rasulullah SAW, banyak cerita-cerita bohong di situ. Gitu. Tapi ini bukan konten kita bicara tentang itu ya. Nanti insya Allah ada sesinya gitu. Jadi habis mendapatkan wahyu yang berat bagi Rasulullah SAW, beliau pulang. Pulang, kalau disebutkan dalam hadis Bukhari itu, bahasanya itu yarjifu fu'aduhu. Jadi penuh dengan gemetar, keringat dingin, gemetaran. Ketakutan, tanda seseorang ketakutan itu pun berkeringat. Gemetaran beliau. Pulang, langsung menemui Aisyah ke rumahnya. Lihat ini. Jadi kondisi psikologis yang berat. Ya. Kemudian fisik yang menunjukkan rasa takutnya itu muncul. Kemana larinya? Pulang ke rumahnya, ke Khadijah. Ya bukan Aisyah, maaf, ke Khadijah ya. Menemui ke rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Muslim, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah SAW langsung pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha. Beliau langsung mengatakan, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ketakutan, ketakutan. Lalu apa yang terjadi? Lalu Khadijah pun menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibikin tenang. Sampai hatta dhahaba anhu al-rawa'. Ya, sampai rasa takutnya Rasulullah SAW, gelisahnya itu hilang. Benar-benar tenang. Diselimuti oleh Khadijah. Faqala li Khadijah, kondisinya ini sudah tenang nih. Sudah diselimuti, sudah tenang. Lalu Rasulullah SAW cerita sama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Diceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Saya takut ada sesuatu yang buruk menimpa saya. Okay. Ya, saya takut ini mungkin
kematian buat saya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Saya takut ini penyakit, saya takut ada suatu beban berat yang bakal saya pikul tapi saya nggak mampu dan sebagainya. Saya takut suatu yang buruk pada diri saya. Nah, disinilah jawaban seorang istri yang penghuni surga. Di mana Allah kirim salam sama Khadijah. Baik Ustaz, ya. Ini jawaban yang hebat. Gimana Ustaz? Khadijah tak tahu ini sebetulnya ini apa. Ini apa ini? Dia tidak tahu. Ya diceritain, tapi apa ini? Siapa mereka? Kenapa kok suaminya diajarin ini? Ini tanda apa? Kemudian sebelumnya sekian lama, sekian bulan Rasulullah SAW menyendiri, menjauh di gua itu. Tiba-tiba sekarang begini. Ini apa ini? Rentetan apa? Khadijah nggak tahu. Nggak tahu semuanya. Tapi apa jawaban Khadijah? Kalla ma yukhzikallahu abada. Katanya, kalla, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk buat dirimu. Nggak ada yang buruk. Padahal Khadijah kan nggak tahu ini apa ini. Tapi beliau itulah istri yang Allah kirim salam sama dia. Masya Allah. Ya kan? Nggak ada yang buruk terjadi pada dirimu. Ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu. Tidak bakal. Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu. Tidak. Luar biasa. Jadi sebenarnya ketika suami itu ada kondisi-kondisi yang membuat takut atau mungkin membuat gelisah, seorang istri harusnya bisa memiliki kemampuan untuk bisa menenangkan suami seperti ya. Masya Allah. Oh iya, inilah penghuni surga. Namanya aja wanita penghuni surga. Masya Allah. Ya, sampai ada ulama itu kan bilang kemarin yang kita kisahkan, jangan-jangan Khadijah ini nabi cewek. Gitu ya. Masya Allah. Ya. Coba kalau sekarang suaminya pulang kusut, mukanya penuh takut, buka pintu rumah, kira-kira apa istrinya ngomong apa? Kenapa lo pulang-pulang kusut? Masya Allah. Iya kan? Kenapa lo pulang-pulang kusut? Muka ditekuk. Ya kan? Jadi terkadang malah sudah pulang capek, kusut, ada masalah berat, masalah ini, masalah itu. Pulang-pulang malah diberondong sama istrinya. Kenapa kamu pulang-pulang kusut? Tahu nggak kamu? Uang belanja itu kurang tahu? Waduh, tadi beli ini kurang. Makanya tambahin. Apa yang terjadi? Ya kusut rumah tangganya. Makin kusut ya, Masya Allah. Makin kusut. Ya. Itu paling sering. Dulu Masya Allah. Umi saya itu ngajarin kita dulu. Jangan pernah kalian itu pengen tahu pekerjaan suamimu. Nggak baik, nak. Bukan urusanmu. Kalau ada masalah, ya udah bantuin aja dia. Lihat orang dulu, umi saya dulu ngajarin gitu. Tapi itulah sebetulnya ya. Kalau sekarang kan enggak, bukan solusi yang dicari, keponya dulu. Keponya dulu yang dahsyat. Tapi Khadijah, penghuni surga radhiyallahu anha, bukan keponya, solusinya dulu yang dia cari. Diredahkan. Mau istirahat dulu deh. Mandi. Ditenangin dulu, habis mandi duduk. Kasih minuman yang hangat, teh atau apa. Lapar, sediain dulu masakan. Ya, mau masak sendiri, mau masak pakai ojek atau apa terserah. Ya kan? Sudah, yang penting sediain dulu masakan. Lapar, hilangkan rasa laparnya. Gerahnya, panasnya turunin semuanya. Semuanya sudah reda, apa semua, baru silahkan Anda ngobrol dengan baik. Iya, soalnya kalau misalnya lagi panas gitu nggak bisa maksudnya. Bisa. Salah, jangan. Inilah suri tauladan contoh dari ibunda kita Khadijah. Masya Allah. Ini perempuan solihah yang pertama di umat Rasulullah SAW. Makanya kata Jibril kemarin apa? Allah nitip salam sama Khadijah.
Nggak salah Ustaz ya? Nggak salah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Sahabat Safdah, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.